أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih kita diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan sehingga kita pada siang hari ini dapat menuntut ilmu kembali secara daring dan mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai amal jariah dalam pekerjaan kita kerjakan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang budiman dan yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah hampir menyelesaikan kitab ini sampai khatam. Ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Syekhna Asrar Al-Banjari dan yang telah mengajarkan kepada kita sampai sekarang sanadnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam memahami hukum-hukum Islam, hukum keluarga, pernikahan dan sejenisnya, dan bisa memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan atau mengamalkan materi-materi yang sudah kita dapat selama ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita masuk ke permasalahan talak ya. Jadi oleh Muhammad Yunus disampaikan bahwa bagaimana talak itu terjadi dan bagaimana prosesnya ya. Mungkin masih lanjutan yang kemarin juga ya. Jadi ada hari ini tentang halaman 33 34, kemudian halaman ini dulu ya 45 33 34, kemudian langsung 45 ya. Bentar. Ya. 33 34 35 36. Yang mana nih? Mengenai pernikahan atau talak yang terjadi di masyarakat kita di Banjar atau lokalitas kita Banjar itu menjadikan istilah talak itu dengan mungkin ada asumsi senda gurau atau dalam pendekatan semalam itu kinayah ya, kinayah yang berhubungan dengan senda gurau. Nah ini yang mungkin bisa ditelaah kembali oleh Yunus ya. Ini karena tidak ada teksnya, jadi saya bingung gimana ngetik teksnya ya. Sini aja deh ya. Makanya yang dikirim saya bilang apa Word ya biar gampang ya. Word itu biar memudahkan ya. Misalnya yang dibahas adalah perilaku masyarakat Banjar terhadap pemahaman makna talak. Perilaku masyarakat Banjar terhadap pemahaman makna talak dalam pernikahan. Nah, dalam makna talak senda, dalam makna senda gurau ya namanya ya. Kalau nggak salah ini saya mau tentang senda gurau ya. Satu, nah bermula nih dari sini aja. Bermula jika bertanya seorang pada seorang, adakah bagimu seorang istri? Maka jawabnya tiadalah ada bagiku seorang istri. Maka bila ada baginya istri, jatuhlah satu talak. Nah ini masalahnya gini, kayak gini. Fokus. Ada satu orang satu pernikahan, kemudian dia mempunyai istri satu. Senda gurau dengan temannya, senda gurau ya. Menurut saya asal Banjari, jika dia ditanya oleh seseorang, aku bertanya ke pian misalnya, bro, adakah pian bisi bini? Jarko, apa aku kada bisi bini? Nah, maka apabila, ini mungkin salah ketik ya, nanti dicek perbaikannya. Maka jika aku pian bisi bini, seharusnya jatuhlah satu talak baginya pada istrinya itu karena ia bersenda-sendakan, ini apa nih, cek ya, dengan dustanya. Dan jikalau bertanya seorang bagi seorang, sudah engkau talakkah istrimu? Maka jawabnya bahkan atau sudah, jatuhlah talaknya satu, dan jika tiada dengan lafaz talak sekalipun. Nah ini nanti cek ya bahasanya yang di bab 3 itu biar Anda jangan terlalu jauh bedanya ya. Bersenda-sendakan secara syariat itu tidaklah boleh. Nah, talak senda syariat dalam pernikahan.
talak senda syariat nama istilahnya, senda gurau ya, gayaan nih kita. Jadi gini, ini kasusnya gini. Ini kalau ingin penelitiannya ini boleh lanjutkan deskripsi juga silahkan. Ada masyarakat ya, jadi gini aja deh gambarnya ya, saya bikin gambar aja biar gampang. Ya. Pernikahan, ya, kemudian dia berjalan, ya, dia berjalan dengan istrinya, ya. Nah, kemudian si temannya ini bertanya kepada laki-laki ini dan istrinya ada, ya, istrinya ada. Jarinya, Ikam sudah kawin kah? Belum lagi nanya, begayaan. Oh iya, kebetulan kan di sini lah. Ya, aku habis bini. Dan bininya mendengar kalimat yang diucapkan ini, maka jatuhlah namanya kinayah. Kinayah. Dia mengatakan aku kada berisi bini, sama aja dengan mengatakan aku mentalak biniku. Tapi di kalimatnya adalah kinayah. Karena sifatnya kinayah, maka harus bertanyalah istri kepada suaminya. Ya, ini kalau pemahaman dari KHI dan undang-undang ditanyakan kinayah itu dalam bentuk apa? Nah, informasi jelas. Jadi kalau dia mengatakan aku kada bisi bini, ditanya oleh bininya, "Ika mengaku bisi bini kah?" Iya. Maka jatuhlah kalimat talak. Iih itu bahasa istilahnya senda gurau, tapi ketika disendakan secara sengaja di hadapan bininya, maka jatuh talak pada istrinya. Nah, ini yang masalah yang menurut saya Banjari ini mudah sekali kita mengucapkan kalimat begayaan, tapi pada prakteknya ternyata itu adalah permasalahan cerai ya. Nah, dan jikalau bertanya seorang bagi seorang itu engkau tidak maka jawabnya bahkan atau sudah jatuhlah talak satu jika tiada dilakukan lapas sekalipun. Nah ini yang menjadi permasalahan yang ramai itu di sini. Ya. Sama dengan kita bercanda dengan sholat ya. Bayangkan aja, ada lagi Joko Tamas sudah sembahyang. Nah, murtad nauzubillah. Kenapa? Karena dia sengaja mengatakan bahwa aku kada lagi sembahyang. Bro, berjumat kah? Ay, kamu berjumat jarak. Aku hampir dah tamat dah berjumat. Nah, ini artinya murtad. Kenapa? Menghukumkan rukun itu tidak wajib murtad. Ya, menghukumkan hukum yang tidak wajib itu menjadi murtad. Atau menghalalkan yang sifatnya haram juga murtad. Babi haram dikatakannya halal. Ya, pernikahan halal dikatakannya haram. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Dan tidak benar sebenarnya. Ya. Nah, masuk kepada permasalahan talak, boleh dilanjutkan lagi nanti pemahaman makna talak itu apa ya? Dilanjutkan. Ya. Di sini akan muncul karena makna talak di sini antara talak satu, talak dua, talak tiga, atau talak lebih pada tiga. Menurut Pian, Bu, nah pertanyaannya gini ya, misalnya, menurut Pian, Pak, talak bagayaan itu jatuhlah. Nah, jadi teks kalimat hasil wawancara itu diketik bahasa Banjar, nah, cetak miring. Nah, gampang kan? Anda bertanya misalnya ke siapa misalnya ulama atau siapalah ya. Bentar, kok hapus saja kali ya ini ya. Nah, dia bertanya, menurut Pian Pak, ini judulnya catat ya nanti ya. Sudah Anda catat mungkin atau siapa pula. Ya. Menurut Pian Pak, talak bagian itu jatuhlah cetak miring hasilnya. Makanya supaya banyak hasil wawancara itu banyak ya. Jadi supaya menambah halaman Pian bahasa Banjar ketik. Baru nanti dianalisa itu cara menganalisa yang baik ya. Kemudian yang namanya talak itu kawakah langsung mbak ampihan, maksudnya talak tiga ya. Ini pendapat aja kan kita melihat perilaku masyarakat, pendapat masyarakat atau pendapat ulama atau keserapian mau yang mana, atau kalau boleh saja ada masyarakatnya, ada masyarakat, ada ulama atau siapa yang Anda ingin tanya ya, yang sifatnya itu yang paham dengan konteks talak ya. Minimal ya mungkin suami istri ya.
Nah, yang dia paham di masyarakat itu seperti apa. Tinggal WA saja, nggak usah ribet-ribet Anda datang ke tempat mereka, nggak usah. Kalau perlu foto-foto juga nggak usah. Yang penting ada tanya. Atau kalau pengen, ya kalau mahasiswa belum kayaknya ya, karena dia pengetahuannya untuk konteks yang fakta dia belum kawin. Nah, ini yang mungkin bingung. Tapi secara teori mungkin dia paham, ya. Secara teori paham. Misalnya mahasiswa HK semuanya ditanya nih dari semester 1 sampai semester 8 ditanya pakai Google Form bikin aja ya seberapa paham orang tentang talak pegayaan. Nah, itu tapi kurang greget ya karena yang kita tanya itu kan bagaimana fakta di masyarakatnya masyarakat Banjar itu mengenai memahami talak. Nah ini, nah referensinya nanti bisa Anda tambahkan teori tentang teori talak, teori tentang pemahaman rukun talak sebagai itu ringkas-ringkas saja, tidak boleh ya, tapi ingat jangan kopas ya. Talak itu dibagi pula, pertama talak bain namanya, talak talak rej'i namanya. Adapun talak bain itu ada dua bagi, pertama bain sugro, bain kubra. Adapun talak bain kubra itu maka talak tiga. Maka daripada bain kubra itu bahwa tiada boleh kembali ia kepada istrinya itu melainkan dengan nikah daripada bercina buta, ini C ya. C bukan jim. C itu titik tiga. Kalau salah ada dulu ya masalah huruf C ya. Adapun talak bain sugro itu tiga bagian. Kalau ingin menambah tentang Cina buta tadi, bagaimana ya? Itu judul baru mungkin ya. Eh, Jarang terjadi sih ya, jarang terjadi praktek Cina buta ini jarang terjadi. Tapi mungkin ada ya. Adapun talak bain sugro, nah ini yang kita bahas. Pertama, seperti mentalak istrinya yang belum dua tak akan dia apabila dua talaknya akan dia dengan talak satu, talak atau talak dua. Tapi ini kan persepsi KUA, misalnya bagaimana pernikahan yang seseorang mentalak istrinya sebelum diwataknya habis akad nikah. Nah, kan banyak dulu ada kasus kan ya, orang menikah kemudian talak langsung. Bagaimana apa yang harus konsekuensinya? Ya, misalnya judulnya konsekuensi ya. Nah, ini aja deh ya. Konsekuensi pernikahan tanpa tanpa seks terhadap konsekuensi pernikahan tanpa seks terhadap keabsahan pernikahan. Nah, tadi kasus boleh ya. Apa yang mau dibahas di sini konsekuensi itu adalah apa saja perjanjian nikah, tapi ini masuk perjanjian ya, kita ambil saja fokus ke uh, sanksi ya, misalnya uh, menurut Pian bolehlah menikah tapi kada perlu seks. Nah, ya. Karena masih kuliah. Nah, ini kan mungkin mahasiswa HK ini bisa diteliti ini ya. Bolehlah menikah tapi kada perlu seks. Nah, itu. Jadi dia nikah aja selama 4 tahun kuliah ya biasa aja kayak suami istri tapi tidak ada hubungan seks, dia di rumah sendiri-sendiri. Tapi ya berjalan supaya menghalalkan saja aja. Nah, ini kan relevansinya kan ke konsekuensi nih pernikahan maksudnya apa maksud tujuannya, apakah sah pernikahan seperti itu, tidak. Nah, itu bisa diteliti itu ya. Bahwa dalam undang-undang bagaimana ya, yang penting kan akad sudah benar ya, sudah ada akadnya, rukunnya udah jelas, syarat sudah sah juga, kuitannya pun sepakat juga bahwa perjanjiannya jangan seks dulu sampai pernikahan, bagaimana. Nah, kita ingin meneliti dari segi hukum Islamnya, jadi analisanya kan dari segi hukum Islamnya. Nah, mungkin dari segi hukum Islam bisa diambil nanti bagaimana jika dia mentalak tapi dia belum diwataknya. Di antaranya nanti adalah mungkin mengembalikan mahar atau bagaimana gitu. Tiba-tiba setelah pertemuan setelah 4 tahun dia cerai. Nah, dia ceraikannya ya. Kemudian jatuhlah talak satu dan sebagainya, dia berhenti berpisah. Apakah mahar yang 4 tahun yang lalu itu dikembalikan atau tidak? Nah, itu juga problematika konsekuensi pernikahan tanpa seks ya. Jadi dia mau menikah tapi kan mau seks gitu. Ya mungkin ada dunia ini yang mungkin dia ingin nikah aja tapi aku udah mau hubungan sampai selesai Ika melahirkan, ya ada juga kayak itu kan. Ada juga karya nikah zina, dia haknya menikah aja tapi sekedar menjatuhkan menurunkan
kesopanannya aja misalnya. Ini kan orang nikah, jadi kasus hamil zina. Orang yang menikah itu bukan menikahinya, bukan yang menzinainya, ya. Nah, bagaimana pada prakteknya? Ternyata ketika dia menikahi tadi, dia tujuannya hanya ingin menyelamatkan saja. Nah, tujuannya kan menyelamatkan. Menyelamatkan. Nah, pada prakteknya bagaimana ketika dia sudah lahir, setelah lahir, ceraikannya. Sementara tidak ada hubungan seks sampai awal sampai habis tidak boleh. Tidak boleh ceraikan, yang penting ikam hanya membantu aku aja supaya jangan dicibir di masyarakat. Nah, ini kan pernikahan sama. Nah, jadi pertanyaannya, bolehkah mahasiswa HK bikin Google Form, kemudian tanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentang konsekuensi pernikahannya. Apa saja sih yang akan ditemui masyarakat ketika kasusnya satu, menikah tanpa seks, hamil zina, menikahi bukan, itu akan muncul pendapat-pendapat kawan-kawan tuh. Dengan bahasa Banjar boleh, nanti dikutip pendapat-pendapat itu silakan. Nah, nanti akan muncul kasus bahwa bagaimana fakta jika uh, mentalak itu ketika dia belum wataknya. Ini kan kasusnya di sini. Jadi kasusnya di sini. Nah, yang kedua, bagi daripada mentalak bain sugra itu mentalak serta istrinya yang sudah diwataknya. Nah, ini kasus kedua. Bagaimana jika dia mentalaknya ketika dia sudah seksnya sudah jalan? Nah, maka diganti dengan iwar, yakni dengan tebusan talak. Apabila talaknya akan dia dengan talak satu atau talak dua, maka uh, ini apa nih? Cek deh ya. Daripada bain sugura, daripada kedua itu bahwa tiada dapat rujuk kepada istrinya melainkan dengan nikah. Jadi kalau sudah habis masa iddahnya, dia akan boleh lagi nikah kecuali perujuk, kecuali harus akad baru ya. Nah, nanti akan muncul seperti penelitian kawan pian sebelumnya yang skripsi dengan bimbingan saya juga, dia membahas tentang barambangan pernikahan ya. Jadi pernikahan itu ada juga barambangan ya. Barambangan dalam pernikahan di Amuntai ya. Nah, di Amuntai. Jadi dia nikah tapi seakan-akan tidak nikah gitu. Dia cerai tapi tidak cerai juga. Gak jelas statusnya ya. Nah, maka kalau ingin melanjutkan penelitian ini, boleh Anda teruskan apa? Hubungan tanpa status dalam pernikahan di kalangan mahasiswa. Nah, ini tapi kita tidak membahas secara kasus ya. Ditinjau dari kitabun nikah Syekh Asad Al-Banjari ya. Nah, ini hasilnya berambangan juga, tapi ada juga hubungan tanpa status dalam pernikahan. Jadi dia menikah, tapi tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan seksual, tidak ada apa sebagainya, itu bisa juga. Atau kalau ingin uh, lebih berat lagi ya, tapi ini berat sedikit ya, hubungan tanpa status dalam perceraian, misalnya perceraian tanpa status, perceraian tanpa status dalam sebuah rumah tangga. Nah, dalam sebuah rumah tangga di masyarakat. Ini mirip berambangan tapi dia tidak jelas ya. Jadi laki ku nih jar los mana kada bulik-bulik, aku kawin sama itu jar. Nah, itu kan hubungan tanpa status, kada jelas nih. Kawin gak ada juga, kada kawin gak ada juga. Ya. Lakinya ada ya tapi hilang ya. Tulak dah sebulan dah ada bulik, 2 bulan dah ada bulik juga. Tapi aku ada bacakan Google ceritanya kawin langsung. Karena kawin nikah bawah tangan, akhirnya nikah bawah tangan juga akhirnya. Nah, ini kan masalah juga. Tapi ini agak kecil berat ya. Nah, ada sakit, yang ringan-ringan saja. Ya. Oke, ya, lanjut kepada kasus tadi sudah jelaskan juga oleh kawan-kawan pian. Tidak kita bahas penuhnya, ya. Murtad juga bagian daripada edah, harus ada edahnya ya. Jadi kalau dia murtad juga sama edahnya. Talak rej'i itu kembali, kemudian, nah, maka bisa anda teliti juga kasus di mana talak rej'i ini menjadi menarik ya. Misalnya keengganan istri terhadap terhadap rujuknya suami. Nah, ini kasus lah, silakan. Nah, tapi kalau pengen rujuk suami, biar ingin mendapatkan referensi kasus, silakan. Kalau tadi ya pakai perspektif saja. Perspektif ulama Banjar. Nah, ini kan uh, Anda tanya saja ke ulama, kalau saya mencari kasusnya, cukup mencari ulama saja di KUA datang, atau
Siapa ustadz yang ada bisa ditanya, tanyalah 5 sampel bahasa Banjar, kata kutinya kutip, tapi bahasanya kenapa ya misalnya ada orang ustadz, orang nak bertanya, kalau ada ulun dan ulun ditanyainya, ada jar seorang suami hendak rujuk pada istrinya tapi bininya ada hendak dan inya kabur terus kan mau bertemu sampai habis masa iddahnya. Bolehlah rujuk itu, eh, ada saksi misalnya, rujuk itu di hadapan bini atau pakai sampel aja. Misalnya mintuhannya, eh, boleh lah kayak itulah rujuk. Nah, atau via WA sekarang zaman canggih ya kan. Via WA atau via titip. Nah, boleh lah rujuk seperti itu. Nah, ini Anda bisa bisa tanya nih, ya. Ringkas, kada seribet benar. Aku jar hendak mentalak istriku sudah, aku sudah hendak merujuk istriku jar. Tapi aku nih kada tahu biniku di mana berdiam, simpan ini jar. Nah, kira-kira boleh lah ini rujuk kepada mintuhannya. Atau jar bini aku hendak lagi rujuk. Kayak apa? Pokoknya itu cara di pengadilan. Nah, padahal hak rujuk itu kan ada dari suami. Jika ketika saya mengatakan rujuk tuki, aku ingin rujuk kepada pian, otomatis istri itu langsung jadi istrinya. Kecuali gugat cerai ya. Kecuali gugat cerai. Nah, jadi boleh Anda kembangkan ini bagaimana jika istrinya enggan. Oh, udah hendak ya. Kau berujuk kan lapah udah nyawa kawin. Nah, silakan ya. Baik, lanjut ke materi kedua tentang eh, bermula sunnah bagi orang yang rujuk kepada istrinya bahwa dipersaksikan akan rujuk itu supaya kalau dapat ikhtilaf. Nah, yang tadi yang kita bahas ya, lanjutannya. Iya, salah salah halaman ya. Ya Allah ya. Iya. Dengan sumpahnya bahwa pada waktu sudah lalu idahnya dengan suci dan enak. Jadi keluar anak apabila ingkar suaminya akan yang demikian itu pun dengan syarat jika dapat lalu iddahnya. Nah, jadi kita ambil sini ya. Mana nih kalimat terjemahannya? Di sini kan kalimatnya keluar anak. Sini bermula. Langsung saja lanjutan dari materi absen. Oh, sebelumnya ya. Jadi sebelumnya tadi ceritakan dari yang Yunus tadi mungkin dibenarkan istrinya dengan semuanya dan lawannya lalu idahnya dengan suci dengan keluar anak. Jadi iddah seorang perempuan itu jika dia 31 hari atau jika dia hamil dia sampai melahirkan ya sampai habis nifas jangan melahirkannya sampai nifasnya habis. Nah, apabila ingkar suaminya akan dengan begitu itu pun dengan syarat jika dapat lalu iddahnya di dalam masa yang dikabarkannya jika ada yang dikawin itu menyalahi ada sekalipun karena sekalipun itu kewajiban mereka itu atas rahim mereka itu. Jadi ketidakpercayaan iddah. Nah, ini penyusunan iddah ya judulnya itu penyusunan iddah jatuhnya ya. Udah ya catat ini kita hapus. Nah, jadi iddah perempuan itu kan banyak ya. Jadi iddah itu banyak sekali model-modelnya. Boleh Anda ingin mengembangkan pemahaman dari masalah iddah ini dengan cara apa? Iddah itu apa saja yang diketahui oleh masyarakat kita. Iddah itu apa saja? Iddah talak itu apa saja? Sampailah pemahaman mereka tentang iddah talak berapa bulan 13 hari. Nah, itu kan standar 30 hari. Nah, eh, bagaimana jika mengukur hitungannya? Nah, jadi penelitiannya adalah ntar sini ya, ketik aja ya, biar Anda gampang. Tolak ukur hitungan iddah bagi perempuan yang ditalak dalam uh, talak menurut kebiasaan.
Kan masyarakat. Nah ini, jadi boleh masyarakat apa silahkan. Di situ boleh Anda juga tanya masyarakat perempuan, Anda tanya juga mungkin KUA-nya atau gitu. Nah, jadi tolak ukur hitungannya apa? Mulai iddah itu kapan? Sejak dia lapaskan cerainya kah? Nah, jadi tolak ukurnya ini kapan? Ketika lapas cerai, kamu kotak. Nah, dari sinikah? Atau pas suci 2 hari lagi habis, habis itu mens. Nah, dihitung dari sini kah? Atau dia suci, mens, suci, mens, suci. Ini sudah boleh nikah lah. Kan salah satu kuru dalilnya itu ya. Nanti Anda bahas ada salah satu kuru. Salah satu kuru 3 kali suci. Nah, pada faktanya, menurut saya Banjari, bahwa uh, ada saksi yang mengatakan bahwa ini berdasarkan penuturan si perempuan tersebut. Artinya, dia harus menghitung, perempuan ini harus menghitung. Tolak ukurnya dia, bukan orang lain. Karena dia yang tahu kapan ditalaknya. Apakah ketika ditalak lapas ikamku talak atau dari hitungan pengadilan agama? Nah, ini rame nih. Mentalaknya bulan Januari, ingkrah atau putusan itu keluar di pengadilan agama bulan Desember. Pertanyaannya, selama dari Januari sampai Desember tuh ngapain? Ya. Yang parahnya lagi ketika Desember ternyata bukan talak jatuhnya karena kinayah jar hakimnya. Ban apa kabar selama ini apa nih masalah hukumnya nih kayak apa? Dari bulan Januari sampai Desember kada tuntung juga masih. Nah, fakta lapangan mungkin terjadi ya. Januari dia cerai, mokdok kali kami jar, sampai hancur gitu aja. Nah, kina ya, tapi di hati jadi ini kan talak aku kah? Ya, nah bakal jatuh talak satu. Kita diam nih. Januari suci, Februari mens. Bukan, ini 1 Januari mungkin 1 bulan tuh ada mens. Kemudian Maret ya mungkin suci lagi. Kemudian menuju Maret, April, Mei. Nah, perkiraan besar Mei suci. Nah, berarti habis masa iddahnya. Inya hanya mengajukan ke pengadilan pas lagi minyak-minyaknya di bulan Maret. Nah, baru ngajukan nih 1 minggu, 2 minggu belum dikiau, 3 minggu hanyar berkas kurang, yang keempat hanyar dikia melengkapi mediasi dulu, mediasi sampai habis dan muyak lebih nih. Nah, lebih nih. Nah, kayak apa tanggapannya? Boleh di sini Anda ambil KUA, boleh Anda di sini ambil masyarakat sedikit, sampel masyarakat KUA. Kalau memang ada kawanan hakim ya bisa hakim di WA. Tanyai hakim-hakim yang banyak kan angkatan HK ini yang sudah jadi hakim, tanya WA WA aja gitu nggak apa-apa. Ya. Pertama, hendaklah suami yang rujuk tadi jangan murtad, maka tidak salah ya, belum sampai habisnya. Jadi, bagaimana jika si suami tadi merujuk istrinya, tapi istrinya tidak mau, sudah kita bahas tadi. Ini juga akan menjadi hasil yang luar biasa bagi penelitian kawan-kawan yang mengembangkan dari hasil yang kita dapat di sini ya. Nah, ini via WA nih, bagaimana nih saksi sebagai apa garang syaratnya rujuk? Bagaimana sekarang kontemporer orang Banjar sekarang? Kita akan fokus ke masyarakat Banjar atau lokalitas ya hasilnya nanti ya. Jadi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir nih mudah-mudahan yang pertama sih untung ya karena dia maju lebih awal. Nah, mungkin agak sedikit mempercepat juga ya karena kesian juga kalau yang kebetulan dia maju di bagian akhir. Bagaimana dia memperbaiki hasilnya? Nah, mungkin bolehlah nanti yang akhir-akhir itu atau yang Pandudian itu apa ya digabungkan saja di materi kapan gabungkan saja siapa tahu bisa saya coba bantu untuk menyelesaikan lebih awal gitu ya karena kita perlu waktu juga nanti setelah ini apa 3 pertemuan itu saya pikir nanti penelitian jadi pertemuan ke 13 14 14 16 itu hasil lapangan ya atau Anda melihat jadi pertemuan nanti ada segmen khusus yang Anda meneliti saja atau menulis saja libur tidak ada kuliah online lebih cenderung pada hasil jadi nanti kita bimbingannya secara masih apa ya bisa dikatakan di grup jangan japri ya khawatir aku karena terbaca tapi kalau grup itu biasanya terbaca aja karena aku fokuskan beberapa yang wajib itu di atas ya di supaya diingatkan lagi ya
Nah, jadi nanti kawan-kawan yang mungkin sudah jalan sudah penelitian silakan, yang belum juga mungkin lanjut juga nanti seterusnya, seterusnya ya. Jadi insya Allah ada waktu masa kalau dulu-dulu itu yang tahun kemarin itu bahkan 1 bulan ya, 1 bulan tidak masuk kelas ya, bayangkan. Kenapa? Karena meneliti di lapangan ya, langsung ke lapangan. Nanti hasilnya kembalikan ke saya kita diskusi, kembalikan ke saya diskusi via WA. Ya, tapi kalau memang ketemu silahkan, karena saya ada aja di kantor dari pagi sampai jam 8 sampai 9, setelahnya habis itu istirahat ya. Guring kawan, guring kawan istirahat. Ah, ngantuk ah. Ah, gitu. Hah? Beras apa beras? Iya mau zakat fitrah lebih awal ya supaya orang dapat makan. Kamu zakat fitrah di akhir Ramadan kesian deh pak orang. Orang Ramadan puasa nggak bisa dikasih beras. Makanya di awal kan sampai akhir kan ya supaya atur. Saya nggak ngambil dalil yang pakai uang, tidak pakai beras saja. Beras mana? Iyalah kan bagian yang kita makan kan beras yang itu, jadi itu yang dipakai. Iya, bukan beras yang terlalu mahal karena yang di rumah kan beras yang 10.000 seliter juga atau 9.000 ya. Iya ya sudah. Oke ya, ya cukup untuk pertemuan kedua, pertemuan kedua, materi kedua. Sekarang materi ketiga dari Nur Aina. Eh, hmm, Lapas rujuk kali ya, aku kembalikan engkau kepadaku, Raja Tuki. Jadi, bagaimana sih pemahaman masyarakat itu terhadap lapas rujuk ya? Eh, Lapas rujuk dan konsekuensinya. Lapas rujuk dan konsekuensinya dalam perceraian. Menurut Syekh Asad Al-Banjari dalam Kitabun Nikah. Nah, itu ya. Masyarakat Banjar ya. Di masyarakat Banjar, Amuntai, terserah pian ya. Menurut Syekh Asad Al-Banjari dan Kitabun Nikah. Nah, apa yang menjadi menarik dalam lafaz rujuk itu adalah kalimatnya ya. Nanti boleh Anda tambahkan syarat-syaratnya. Ini banyak sekali syarat-syaratnya, banyak sekali Anda boleh kutip sepaket bisa nih. Cuman teorinya tentang teori rujuk nanti ya, teori rujuk. Kemudian untuk masyarakatnya itu Anda tanya saja ya pendapat-pendapat masyarakat, misalnya bagaimana pendapat pian tentang rujuk. Atau bahasa bahasa Banjar apa yang dipakai biasanya, babulikan ya. Kayak apa biasanya sekira babulikan. Jadi yang dicari itu adalah sistemnya ya, sistem, tata cara, syaratnya, ya, rukun, rujuk. Nah ini boleh dicana masyarakat, boleh lah 3 orang, 4 orang via WA saja. Kemudian di KUA boleh lah Anda datang-datang ke KUA sebentar belang ya. Anda bertakun lawan penghulu atau siapa atau terserah aja. Ini kita kada skripsi tapi ringkas penelitian kecil-kecilan saja ya. Misalnya, aku hendak rujuk lawan ikam, mau nikam hendak, boleh kada? Nah, itu kalimatnya. Aku hendak rujuk lawan ikam, mun ikam hendak, boleh kada? Nah, atau si kita ke rumah aja sudah cukup kam di mintuha tapi via WA sah lah. Nah, perlulah niat seperti kita melafazkan akad nikah di hati. Aku niat menikahkan diriku kepada si Anu. Adalah itu. Nah ini penting ya. Tidak serta merta aku rujuk nikah. Tapi gak ada niatan. Nah maksudnya kada ikhlas. Nah, sama kayak kita kemarin ya masalah lapas akad ya. Aku nikahkan kau dengan aku si A bin si B A dengan mahar si mulai tunai. Ketika si mahar itu apa si Minto itu membacakan teksnya, apakah dia ada niat untuk menikahkan anaknya kepada si laki-laki atau tidak? Atau hanya sekedar baca berita? Kayak aku baca berita. Aku terima, aku nikahkan anakku dengan kau wahai anu dengan bayar 1.000 rupiah tunai.
Tapi mau dijawabnya, aku terima nikahnya. Salah kayak gitu. Apa kamu jawab sih? Aku kan pakai kisah-kisah aja. Orang apa aja, pun sering jawab tadi. Maka jatuh dah. Anak pian jadi anak anu, jadi bini lu sudah aja. Nah, itu kan kasus tuh. Ya. Penghulu salah sambat misalnya. Ini nah baca pian Pak Lajar. Jadi jer si abahnya binian, aku nikahkan anakku si A binti Sia dan engkau dengan mahar 1.000 rupiah dibayar tunai. Jadi penghulu, aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Maka ada saksi dia nih. Kira-kira sah ada pernikahan itu. Kan Dajar, ini kisah-kisahan aja. Belum tentu. Kalau niatnya menikahkan, jatuh. Kalimat ini kan kisah-kisahan aja, berarti ada niat kada? Tentu dong, berarti ada niat bahwa aku kan udah niat menikahkan, aku niatnya hanya membacakan aja, melajari ikam. Nah, maka jika kita belajar itu membaca teks atau membaca sebagainya, maka perlu penjelasan lebih detail. Nah, gitu ya. Nah, ini boleh Anda lapasnya. Demikian syarat-syaratnya sudah dijelaskan, tinggal Anda dengarkan saja, tidak seluruhnya kita baca. Dan pada faktanya syarat rujuk itu ada 13 ya, dan ternyata versi syarat Al-Banjari ini sangat penting sekali adalah mu'inah. Ya, jelas. Kalau membaca via WA belum tentu tuh lakinya mengirim. Ya, kalau menulis surat belum tentu lakinya menulis dan seterusnya. Ini macam-macam dari materi. Kalau Anda analisa banyak sekali pendapat syarat Al-Banjari dari materi yang dibahas. Jadi setiap kali caranya masa ini selesai, Anda berikan analisa. Masa ini selesai, berikan analisa. Berikan ini selesai, berikan analisa. Berikan ini selesai, berikan analisa. Jangan seperti ini aja. Ini habis saya karena sudah menekan ini aja. Nah, itu berikan analisa di bawahnya. Ya. Tapi jangan lupa bahasa asli jangan dibuang. Ini bahasa asli ini. Ya. Footnote-nya halamannya ada, referensinya juga jelas. Ya. Ini ya. Dan jadikan sebagai referensi dalam pembelajaran kita. Demikian cukup. Alhamdulillah 30 menit mengejar waktu supaya jangan terlalu lama di YouTube-nya supaya Anda juga bisa mengulang-ulang materi jika agak sedikit kesusahan ya. Jadi diulang-ulang saja jika menurut kalian agak sedikit ribet. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan kita tentang rujuk, talak dan pembahasan lafaznya membuat kita menambah kualitas dalam kehukum keluargaan kita dan dipraktekkan jika ada yang bertanya dengan jawaban yang mungkin melihat daripada kondisionalnya. Siapa kondisional pian seperti saya Banjari melihat kondisionalnya seperti apa dan benar juga seperti apa dan mudah-mudahan jika kita tidak paham Allah pahamkan, jika kita belum paham Allah mudahkan kita dalam memahami, dan jika kita masih mungkin agak sedikit sulit dalam memahami minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah kita belajar, dengan tawasul, dengan belajar bersama dengan Rasulullah misalnya karena Rasulullah menyuruh kita belajar, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami teks dari Syekh Al-Banjari sudah terjadi pada abad ke-17 yang lalu, dan mudah-mudahan mendapatkan ghirah ya, semangat dalam belajar. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.